Arus balik libur panjang dan cuti bersama dari kawasan Puncak Bogor menuju Jakarta Minggu sore terus berlangsung. Petugas kepolisian lalu lintas Bogor menerapkan sistem satu arah untuk kendaraan yang menuju ke Jakarta. Sejak pukul 4 pagi hingga 2 siang tercatat sebanyak 9.652 kendaraan melintasi gerbang tol Ciawi menuju Jakarta. Hari ini diprediksi menjadi puncak arus balik libur panjang dan cuti bersama Maulid Nabi Muhammad. Untuk mengurai kepadatan kendaraan yang turun dari puncak ke Jakarta, petugas kepolisian memberlakukan sistem satu arah sejak pukul 12.30. Hingga pukul 17, sistem satu arah masih diberlakukan karena volume kendaraan yang menuju Jakarta masih tinggi. Sistem satu arah ini menyebabkan antrian kendaraan yang hendak menuju ke puncak di exit tol kilometer 47. Berdasarkan keterangan tertulis yang diperoleh dari PT Jasa Marga pada hari Sabtu kemarin, tercatat sebanyak 34.363 kendaraan melintas gerbang tol Ciawi menuju ke Jakarta. Sementara itu pada kurun waktu tanggal 27 sampai 30 Oktober, tercatat sebanyak 149.304 kendaraan melintasi gerbang tol Ciawi menuju ke kawasan Puncak Bogor. Ya, dan untuk mengetahui situasi terkini arus lalu lintas di Tol Cikampek dan wilayah Gadok Puncak, Jawa Barat, langsung saja saya sapa sudah ada rekan-rekan kami, Siva Maulida yang saat ini memantau lalu lintas di Tol Cikampek dan juga Arya Dita Utama yang memantau situasi lalu lintas di wilayah Gadok Puncak Bogor, Jawa Barat. Selamat malam teman-teman, saya ke Dito terlebih dahulu. Dito, dari pengamatan Anda, bagaimana peningkatan lalu lintas di puncak arus balik libur Maulid Nabi pada malam hari ini? Ya, halo, selamat malam Aldi. Memang hari ini memang diprediksi menjadi puncak arus balik libur panjang dan cuti bersama Maulid Nabi Muhammad SAW. Dan memang hari ini memang kita masih belum mendapatkan informasi terakhir mengenai jumlah kendaraan yang telah melintasi gerbang tol Ciawi 2, karena memang datanya sendiri baru akan ada dimutakhirkan atau diupdate nanti sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Tapi memang tadi pada sekitar pukul 2 siang, dari antara kurun waktu 4 pagi sampai 2 siang tercatat sudah ada lebih dari 9.000 kendaraan yang melintasi gerbang tol Ciawi 2 itu sendiri. Sementara itu harus informasikan bahwa saya saat ini berada di Simpang Gadok, dan Anda bisa lihat di belakang saya bahwa memang tidak tampak terlalu banyak kendaraan, karena memang sebagian besar kendaraan yang hendak menuju ke Jakarta, yang kembali ke Jakarta setelah libur panjang sudah menuju ke Jakarta sendiri. Tapi dapat saya informasikan bahwa memang saat ini masih ada sejumlah titik kepadatan, diantaranya misalnya sekitar di kawasan Cisarua, tapi itu bukan karena memang ada jumlah volume kendaraan sendiri, tapi karena memang banyaknya kendaraan yang berhenti untuk makan malam, untuk istirahat sejak sebelum melanjutkan perjalanan menuju ke Jakarta. Sementara itu dapat saya informasikan juga Aldi bahwa saat ini apabila Anda berada di tempat saya untuk menuju ke kawasan Jakarta atau sekitar di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, maka membutuhkan menurut aplikasi Google Map, Anda membutuhkan waktu sekitar 56 menit, di mana Anda akan sedikit mengalami keterlambatan sekitar 7 menit tepatnya di kawasan Cibubur sampai ke Cipayung akibatnya kepadatan volume kendaraan arus lalu lintas. Sementara itu Aldi, terkait dengan tempat wisata Puncak yang menjadi salah satu daya tarik masyarakat Jakarta sendiri, mungkin dapat saya informasikan bahwa pemerintah Kabupaten Bogor sendiri sudah melakukan rapid test selama 4 hari. Nah, selama 4 hari dilakukan rapid test itu sendiri, tercatat sebanyak 75 orang reaktif rapid test, di mana mereka melakukan rapid test sebanyak 1.406 atau melakukan 1.406 rapid test kepada para wisatawan, di mana 75 dinyatakan reaktif. Nantinya orang-orang itu 75 orang reaktif ini sudah langsung dilakukan swab test nanti, tapi karena hasil swab testnya sendiri belum keluar, nanti apabila sudah keluar nanti mereka akan diberitahukan kepada pemerintah daerah asal wisatawan tersebut untuk nanti dilakukan penanganan lebih lanjut. Begitu Aldi. Dito, titik-titik mana yang harus diantisipasi oleh pengendara yang menjadi titik kemacetan terparah begitu di sepanjang wilayah Gadok Bogor? Ya, untuk saat ini memang arus lalu lintas sendiri saat tempat saya berada, Anda bisa lihat sendiri tidak terpantau terjadi kepadatan. Tapi memang untuk apabila Anda ke atas, karena memang tadi sempat diberlakukan sistem satu arah mulai pukul 12.30 sampai sekitar pukul 17.39, maka memang di sekitar di kawasan Cisarua itu memang terjadi sedikit kepadatan karena memang volume kendaraan
itu sendiri. Bisa sampaikan misalnya di Pasar Cisarua, terus kemudian di Simpang Safari, Warung Kaleng hingga Masjid ke Attawun itu masih sampai saat ini masih terpantau terjadi kepadatan. Sementara itu bagi Anda yang saat ini menuju ke Jakarta, titik kepadatan itu terpantau di kawasan Cibubur sampai ke Cipayung akibatnya volume kendaraan lalu lintas. Begitu Aldi. Baik, Dito, terima kasih. Saya selanjutnya ke Siva Maulida yang akan melaporkan dari ruas tol Jakarta Cikampek. Selamat malam, Siva. Bagaimana pantauan Anda arus lalu lintas balik ke arah Jakarta pada malam hari ini? Ya, selamat malam Aldi. Saat ini tepatnya saya berada di kilometer 42 ruas tol Jakarta Cikampek yang mengarah ke Jakarta. Bisa lihat di belakang saya ini tepatnya saat ini kondisi di kilometer 42 ruas tol Cikampek ke arah Jakarta memang sudah terpantau lancar begitu. Kecepatan kendaraan bisa dikatakan lebih dari 80 km per jam ya. Namun sebelum saya tiba di titik kilometer 42 saat ini tadi kami memantau atau menyusuri jalan tol Cikampek dari kilometer atau dari gerbang tol Cikampek utama tepatnya dan mulai menemukan titik kemacetan di kilometer 68. Dari titik kilometer 68 tadi arus lalu lintas terpantau padat merayap begitu, kendaraan hanya bisa melaju tidak lebih dari 20 km per jam dan kepadatan tersebut terjadi tadi dari kilometer 68 hingga kilometer 55 kurang lebih begitu Aldi. Namun untuk mengupayakan atau mengurai kemacetan di kilometer tersebut tadi pihak Jasa Marga dengan diskresi yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian melakukan kontraflow atau lawan arah di kilometer 65 hingga kilometer 47. Sehingga kepadatan yang terjadi tadi sempat disiasati dengan kontraflow sampai kilometer 47 yang merupakan jalur masuk ke tol layang Cikampek yang menuju ke arah Jakarta begitu Aldi. Selain juga adanya kontraflow, pihak Jasa Marga juga melakukan antisipasi lain untuk mengurai kemacetan di puncak arus balik malam ini, yaitu dengan menutup rest area yang ada di kilometer 52B arah Jakarta. Dan rest area di kilometer 52B ini sudah ditutup sejak pagi tadi pukul 8 waktu Indonesia Barat, akan ditutup hingga esok hari pukul 8 juga pagi waktu Indonesia Barat. Dan diharapkan dengan adanya dua kebijakan ini bisa meningkatkan atau kenyamanan dari para pengendara yang akan mengarah kembali ke wilayah DKI Jakarta. Untuk volume kendaraan atau jumlah kendaraan memang pihak Jasa Marga sudah mencatat sampai kemarin saja 31 Oktober 2020 dari beberapa titik gerbang tol utama yang dikelola Jasa Marga sudah ada lebih dari 160.000 jumlah kendaraan yang mengarah kembali ke DKI Jakarta begitu Aldi. Dan untuk di ruas tol Cikampek utama sendiri, di gerbang tol Cikampek utama, dari data Jasa Marga sudah ada lebih dari 40.000 kendaraan yang mengarah ke Jakarta. Untuk itu pihak Jasa Marga memang terus mengimbau para pengendara yang akan kembali ke Jakarta dan puncaknya pada malam ini untuk terus berhati-hati, terus mempersiapkan kendaraan mereka dan juga kesiapan para pengendara sendiri sebelum memasuki jalan tol Cikampek utama mengarah ke Jakarta. Selain itu juga diimbau untuk para pengguna rest area yang berada di sepanjang ruas tol Cikampek hingga ke Jakarta untuk senantiasa menerapkan protokol kesehatan COVID-19 terutama dalam penggunaan masker dan juga jaga jarak di tiap-tiap rest area yang dikunjungi oleh para pengendara. Begitu Aldi. Baik, Siva, malam ini menjadi puncak arus balik kendaraan yang usai berlibur di libur bersama, cuti bersama dan juga libur Maulid Nabi. Terima kasih. Siva Maulida, produser lapangan CNN Indonesia melaporkan dari ruas tol Jakarta Cikampek, dan sebelumnya juga ada koresponden CNN Indonesia Arya Dita Utama yang melaporkan dari wilayah Gadok, Bogor, Jawa Barat. Terima kasih rekan-rekan.